guys, welcome to our channel Writing for Healing Community. Kali ini aku mau berbagi lagi sama kalian, berbagi cerita, pengalaman, dan juga tips aku untuk teman-teman semuanya. Jadi tema kali ini yang ingin aku bicarakan, yang ingin aku share ke kalian itu adalah tentang gratitude journal. Karena berhubung nih ya, bulan kemarin, bulan Agustus, WFH Project itu mengadakan event gratitude journal di mana selama 15 hari itu kita dituntut untuk menulis jurnal syukur. Jadi isinya tuh kita ya bersyukur dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Jadi minimal itu dalam sehari itu kita menulis jurnal syukur tuh minimal 3 kebersyukuran kita di hari itu gitu loh. Dan alhamdulillah event ini sudah selesai. Dan kenapa tim kami dari WFH Project itu sendiri mengadakan event seperti ini gitu kan? Karena aku pribadi pada tahun 2021 kebetulan banget memang mentalku tuh sedang down dan aku tuh lagi terpuruk banget lah saat itu gitu kan. Dan aku tuh nggak kenal yang namanya rasa syukur banget gitu. Pas tahun 2021 itu pas aku lagi bener-bener mumet dengan berbagai masalah yang menimpa aku silih berganti pada tahun itu gitu kan. Akhirnya setelah curhat sama teman, terus membaca beberapa buku self improvement, dan aku sering banget nonton konten-konten yang vibes-nya positif di YouTube atau di TikTok gitu kan. Akhirnya aku mencoba nih terapi menulis jurnal syukur itu. Aku coba aja dulu waktu itu tuh cuman seminggu. Selama 7 hari itu aku rutin menulis jurnal syukur, dan alhamdulillah meskipun awalnya tuh berat banget ya, karena aku bingung aku mau nulis apa ya, rasa syukur apa ya yang harus aku tulis dalam jurnalku gitu kan. Dan memang sesulit itu, padahal menulis jurnal syukur tuh simple loh, tapi entah kenapa buat aku pribadi yang saat itu yang jarang banget merasakan rasa syukur tuh sulit banget. Kayaknya tuh bingung nulis apa lagi ya, apakah aku selama 30 tahun lebih ini aku kurang bersyukur dalam hidupku gitu kan. Aku sampai berpikir seperti itu, dan aku tuh selalu berkata yang negatif terus gak pernah berafirmasi positif gitu kan. Kemudian selama seminggu itu aku rutin menulis jurnal syukur, dan alhamdulillahnya ada manfaat tersendiri buat aku gitu loh. Dengan aku menulis jurnal syukur tuh kayaknya hati aku tenang, terus damai, dan entah kenapa gak gerasak-gerusuk dan gak galau aja. Jadi kan biasanya setiap hari tuh bawaannya gelisah gitu kan, gak tenang aja hidupnya tuh, bawaannya tuh pikirannya tuh negatif terus. Tapi setelah aku mencoba untuk menulis jurnal syukur selama 1 minggu itu, hati aku tuh merasa tenang. Aku juga mulai merasa damai aja gitu, gak pernah berpikiran yang aneh-aneh lagi gitu kan. Pada saat itu tuh sebenarnya aku bingung, aku tuh mau nulis apa ya. Terus ada nih, aku baca buku karya temanku, dia juga penulis juga. Dia tuh menulis tentang kebersyukuran gitu. Ternyata setelah aku membaca buku temanku itu, aku kayak merasa mendapat pencahayaan gitu, mendapat ilham. Ternyata rasa syukur itu nggak harus yang besar ya, yang kecil-kecil, yang sederhana pun harusnya kita tuh bersyukur gitu kan. Kayak misalnya kita masih bisa menginjakkan kaki kita masih bisa membuka mata, kita masih bisa bernafas, masih bisa hidup di dunia ini tuh, itu suatu rasa syukur yang luar biasa dan nikmat yang luar biasa Tuhan berikan untuk kita gitu. Ternyata rasa syukur itu nggak harus yang besar ya, dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana seperti itu pun kayaknya itu tuh benar-benar nikmat yang sangat luar biasa gitu. Dan aku mencoba untuk menuliskan rasa syukur yang sederhana itu di buku diaryku gitu kan. Setiap hari aku rutin nih, biasanya aku nulis jurnal syukur itu kalau bukan pagi-pagi, biasanya malam setelah aku pulang kerja kayak gitu. Dan bener-bener kerasa banget manfaatnya gitu. Yang biasanya aku banyak pikiran yang bercabang kemana-mana gitu, yang galau, dari situ tuh aku tuh mulai aku udah merasa bijaksana aja untuk mengambil keputusan. Aku udah merasa tenang aja, adem aja. Padahal dalam sehari itu, dalam 24 jam itu tuh pikiranku, masalahku tuh banyak banget, terus berseliweran kemana-mana gitu ya. Tapi entah kenapa
semenjak aku menulis jurnal syukur terus sering berafirmasi positif, hidup aku tuh merasa lebih tenang gitu loh. Jadi lebih adem aja, dan aku tuh sejujurnya karakter aku tuh emosian dulu tuh. Tapi mungkin seiring bertambahnya usia ya, kita semakin dewasa, terus hidup kita juga yang banyak lika-likunya gitu kan, banyak cobaannya, dan makin sini aku belajar untuk bijaksana gitu, dan gak pernah se-emosional dulu lagi gitu loh. Jadi aku lebih kalau untuk menyelesaikan masalah tuh gak gerasak berusuk, itu benar-benar harus hati tuh dengan mata dan pikiran tuh harus tenang dan damai dulu gitu, baru bisa menyelesaikan masalah kayak gitu. Dan benar-benar manfaatnya tuh kerasa banget buat aku pribadi gitu loh. Dari jurnal syukur itu aja bahkan aku menulis beberapa impianku gitu kan, kayak impianku yang sempat tertunda dan gak pernah aku realisasikan gitu dalam kehidupan aku. Sebenarnya waktu kecil itu aku banyak banget impian-impian yang kadang banget aku tulis tuh di buku diary aku gitu kan. Tapi ternyata dari hasil aku jurnal, jadi dari hasil aku scripting itu, ada beberapa impianku di masa kecil tuh ya ternyata yang udah pernah terwujud gitu di usia aku yang sekarang udah dewasa gitu kan. Oh, ternyata aku dulu pernah bermimpi seperti ini ya, dan baru sekarang loh terwujudkannya. Dan aku tuh merasa senang aja membaca buku diary lama aku gitu, yang kebetulan masih ada gitu kan. Aku baca lagi dan aku merasa sangat senang gitu kan. Oh, ternyata aku pernah menulis ini dulu. Kemudian semenjak tahun 2021 itu aku mengalami down, dan benar-benar kesehatan mental aku tuh benar-benar kacau banget lah. Saat itu aku mulai rutin untuk menulis jurnal syukur gitu, meskipun kadang ada bolong-bolongnya, tapi minimal dalam sebulan itu aku tuh rajin aja gitu nulis ya, sampai 10 kali lah gitu, nulis jurnal syukur apa yang aku syukuri hari ini atau di masa lalu. Bahkan untuk masa depan yang belum terjadi pun kadang aku tulis di buku diary aku, dan bener-bener manfaatnya tuh kerasa banget buat aku. Jadi buat kalian yang lagi galau, yang lagi moodnya buruk, terus kayak daripada kalian curhat nggak jelas di sosial media, atau misalnya kalian curhat sana sini tapi nggak mendapatkan solusi apapun, mendingan kalian menulis jurnal syukur kalian. Nanti kalian juga akan merasakan manfaatnya untuk kalian. Karena yang bisa merasakan manfaatnya itu ya cuma diri kalian sendiri. Kadang kan ada orang yang mereka bisa merasakan manfaatnya sedangkan aku enggak gitu. Jadi mereka istilahnya kayak nggak percaya gitu dengan keajaiban yang Tuhan berikan untuk kita gitu kan. Jadi memang harus kita sendiri yang merasakannya. Oleh karena itu aku pun sudah mulai merasakan kebermanfaatannya dari rasa jurnal syukur yang sering aku tulis gitu setiap harinya gitu kan. Malah ada beberapa impianku yang bulan kemarin yang aku iseng-iseng tulis di buku diary itu, dari berawal iseng pun akhirnya Tuhan memberikan jawabannya di bulan-bulan ini gitu loh. Jadi kayak keajaiban itu yang beneran ada gitu kan. Dan aku selalu saja di awal menulis di jurnal syukurku tuh aku pasti selalu menulis kata-kata seperti alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih semesta. Aku sangat bersyukur karena hari ini misalnya aku bertemu dengan teman lama gitu kan, seperti itu. Dan aku di akhir jurnal syukurku tuh selalu menulis dan tidak pernah terlewatkan kata terima kasih gitu. Jadi selalu ada kata terima kasih dari jurnal syukurku itu. Dan alhamdulillahnya aku tuh nggak pernah berpikiran yang aneh-aneh ya, meskipun terkadang ada lah ya di saat aku benar-benar mentalnya kembali lagi down, dan kayaknya buat apa aku nulis jurnal syukur, tapi aku memaksakan untuk menulis jurnal syukur, tapi esok harinya tuh jadi tenang. Beneran deh, cobain deh sama kalian mencoba untuk menulis jurnal syukur, meskipun kalian tuh hari ini tuh bener-bener istilah kasarnya tuh kalian tuh sial banget gitu loh hari ini tuh, kayak apa sih yang harus aku syukuri gitu kan. Justru di saat kalian berpikir negatif seperti itu tuh cocok banget untuk ditulis di jurnal syukur kalian. Terus jawabannya apa? Keajaibannya apa?
keajaiban itu tuh jangan ditunggu, nanti juga akan datang dengan sendirinya, karena secara tidak sadar alam bawah sadar kita tuh merespon tubuh kita gitu loh. Jadi untuk itu yuk teman-teman, kita mulai belajar menulis jurnal syukur dan rasakan beberapa manfaatnya untuk kesehatan mental kita, fisik kita juga. Karena dengan begitu kalian tuh tidak akan selalu diselimuti oleh energi negatif. Jadi nanti pasti kalian akan diselimuti oleh orang-orang yang positif juga, lingkungan yang positif juga. Karena kalau kalian dengan rajin bersyukur, ada satu impian kalian yang pengen banget kalian wujudkan, kalian bisa tulis juga di jurnal syukur itu, meskipun itu belum terwujud ya. Itu istilahnya kayak scripting gitu loh. Jadi kayak tulis aja gitu, mau tulis surat untuk diri kalian di masa depan, masa kini, atau bahkan untuk menulis refleksi diri kalian seperti itu. Jadi yuk kita rutinkan menulis jurnal syukur dan kita mulai rasakan manfaatnya. Percayalah, nanti kalian pasti akan dikelilingi oleh orang-orang baik, lingkungan yang positif dan mendukung kalian.